Ini merupakan series yang pernah ada filmnya sendiri ya dulu tahun 2013. Ya. Judulnya adalah Snowpiercer. Bener banget. Ini kalau kalian ingat film-filmnya Bong Joon-ho yang pernah kita bahas beberapa waktu lalu, ada salah satu film yang dia buat judulnya Snowpiercer, dan sekarang ada seriesnya di Netflix. Dan nggak semua langsung tayang ya. Iya. Sebel aku. Nggak bisa begitu. Emang harus ditahan-tahan. Harusnya langsung satu season jebret. Kalau di film kan 17 tahun. Settingnya 17 tahun ya. Setelah kejadian. Kalau ini tuh kayak baru 7 tahun. Bener. Jadi bisa dibilang ini tuh prequel kali ya. Iya. Karena ini nyeritain kejadian sebelum revolusinya Curtis. Kalau di filmnya yang jadi leadnya si Curtis itu ya, yang pemimpin revolusi, asik. Dan di sini Layton ya, orang kulit hitam gitu dan rambutnya dreadlock gitu lah. Kan gak sempet sisiran. Oh iya benar, karena kan 7 tahun di dalam itu ya, bingung sisiran juga. Emang itu wajar. Jadi daripada sisiran udah digituin aja rambutnya. Jadi ceritanya si Layton ini sama halnya seperti Curtis di film Snowpiercer, sedang merencanakan sebuah pemberontakan ya, karena biasalah mereka penumpang di paling ujung, di paling belakang itu ya biasalah diperlakukan tidak adil gitu ya. Kalau di film itu kan keretanya kayak kereta kapsul gitu loh, kayak kereta kapsul Jepang gitu yang emang lancip gitu. Kalau di sini tuh kayak keretanya tuh kayak lebih gede gitu, lebih tinggi, bener nggak sih? Ada kereta kecilnya lagi ya? Masuk akal sih, soalnya kan emang ceritanya kereta Snowpiercer itu 1001 gerbong ya. Lu bayangin jalan kaki gitu dari belakang sampai depan, nyampenya kapan? Misalnya mau ke gerbong nomor 2 harus lewatin dulu 800, 700 ya capek ya? Iya benar-benar. Harus lewatin gitu satu-satu. Iya. Itu mungkin yang nggak ada di filmnya Snowpiercer ya. Terus yang bikin beda juga di sini kita bakal ngelihat lebih banyak gerbong ya daripada di Snowpiercer. Mungkin gerbong yang pasti ada itu ya pasti gerbong paling belakang lah, jelas ya. Sama gerbong orang kaya itu jelas lah. Tapi di sini ada gerbong kelas menengah, asik. Iya, kelas 3. Iya bener, kelas 3. Rakyat kelas menengah ngehe di Twitter. Kalau di sini diceritain anak-anak di gerbong ekor bisa ke depan, dapat sekolah gitu loh. Iya, kan? ada beasiswa. Ada beasiswa gitu. Sedangkan kalau yang di film kan enggak. Yang di depan itu agak toleransi ya, kalau diliatin gitu. Tapi kalau di film itu kan kayak masa bodoh, gerbong belakang mah udahlah. Yang bikin beda di sini ada cinta-cintaan sih. Maksudnya kayak kalau di film kan ya udah si lead-nya itu si siapa namanya Curtis ya, si Chris Evans itu ya udah nggak ada love interest gitu. Kalau di sini itu pemeran utamanya banyak. Ada cinta-cintaan gitu, ada flashbacknya juga kan. Paling membedakan ya jelas di series ini cerita Snowpiercer ini jadi lebih ke arah murder mystery gitu lah, nyeritain tentang kasus pembunuhan gitu. Jadi template-nya kayak seri-seri Hollywood justru. Jadi kalau seri-seri Hollywood tuh gitu tuh, mau ceritanya supernatural tapi pasti nanti tiap episode itu kasusnya tentang pembunuhan, siapa pelakunya. Paling gampang Lucifer lah. Kalau kalian nonton, masuk akal sih kalau ngelihat ini jadi series ya, soalnya pemberontakan kan nggak mungkin sepanjang itu gitu. Nggak ngerti juga sih. Mungkin kalau dibikin series boring juga, kayak cuman nembus ke depan gitu. Iya benar-benar. Kalau film kan kayak compact banget ya, emang tujuannya nembus ke depan gitu, nyerang terus gitu. Cuman kan karena ini baru 2 episode, nggak tahu juga nih bakalan jadi bagus atau Iya benar kalau ada kasus kayak gini. Ya, beda aja sih feel-nya gitu. Pas nonton awal tuh impresinya jadi kayak, jadi kayak nyelesain kasus ya gitu ya. Jadi kayak jadi masalahnya bukan cuman itu doang. Benar. Gitu. Terus yang kayak pembunuhannya juga bukan pembunuhan yang biasa lagi. Kayak kelaminnya dipotong gitu kan. Jadi, kayak perfume gitu kan sih. Jadi maksudnya ini pembunuhannya berarti heboh juga. Ada kayak serial killer gitu lah ya. Soalnya udah 2 kali katanya. Bener ya, pokoknya tidak bisa di-solving gitu. Dan si Layton ini ya dia itu dulunya detektif gitu ya. Jadi makanya dia dipanggil gitu ke gerbong depan, ngerjain kasus itu juga sambil ngecek ya gerbong-gerbong yang belum pernah dia lihat gitu, dan mungkin jadi bahan buat nanti revolusi itu terjadi kali ya. Mungkin di episode akhirnya nanti bakal gitu, nggak ngerti juga sih kayak gimana. Terus yang menarik juga di sini ada Jennifer Connelly ya, yang jadi Melanie ya kalau nggak salah namanya. Mungkin pas first impression dulu lihat trailernya ini tuh adalah karakternya Tilda Swinton ya kalau di film ya. Kirain itu gitu. Ini tuh mungkin Menteri Mason-nya lah gitu. Tapi ternyata emang bukan, Melanie ini kayak semacam pemimpin gitu. Cuman
statusnya ini kayak masih abu-abu gitu ya. Iya, belum terlalu jelas sih. Belum tapi terlalu ada jelas. beberapa hint ya. Iya benar, tapi ada hint yang emang udah langsung dibuka gitu ya di episode pertama gitu. Kalau kalian pernah nonton filmnya kan udah tahu kalau kereta Snowpiercer itu dijalankan sama si Will Ford ya namanya. Dan di filmnya itu diperanin sama Eda Harris yang keluarnya cuma di belakang film doang ya. Nah di sini Will Ford itu jadi Melanie gitu. Iya. Jennifer Connelly adalah Will Ford gitu. Nah ini nggak ngerti nih aku juga nih. Iya, belum ya. Dan yang tahu tuh kayak cuman berapa orang doang gitu. Bener, jadi kayak nggak semua tuh tahu gitu Will Ford tuh masih ada atau enggak gitu. Mungkin Will Ford itu bukan nama orang tapi nama jabatan gitu yang dioper turun-temurun kali ya. Mungkin karena keretanya kan berjalan terus tanpa henti gitu. Mungkin harus ada yang nerusin kekuasaan gitu. Mungkin siapapun bisa jadi Will Ford. Jadi kalau di film Snowpiercer kan nggak pernah kelihatan tuh depannya tuh mesin aja ya, nggak bisa ngelihat si suasana di luar kereta. Tapi kalau ini tuh ada masinisnya gitu ya, ada yang ngontrol dan lain-lain. Kalau misalnya Curtis di film itu kayak jago berantem. Kalau Layton ini tuh kayak belum kelihatan sih, cuman kalau dari 2 episode ini nggak ada adegan dia berantem, justru teman-temannya. Iya benar, mirip-mirip gitu ya sama yang film Snowpiercer. Ada yang tua dituakan ya, yang mati di episode 1. Iya, itu ini namanya Mark Margolis yang ada di Breaking Bad. Breaking Bad sama Better Call Saul di Bapak Salamanca. Iya, si Pike itu yang jadi anak buahnya Negan gitu kalau di The Walking Dead ya. Terus ada satu karakter juga yang kayak gede banget badannya, yang kuat ya. Itu juga menarik sih ya. Dia jago berantem gitu. Karakter-karakternya mirip aja gitu ya sama yang di film ya. Yang tua ada, yang jago berantem ada gitu ya. Yang berapi-api ada gitu ya. Anak kecilnya juga ada. Iya gitu benar-benar. Bahkan yang jadi kayak si Tilda Swinton pun ada ya. Yang cewek yang disuruh si Jennifer Connelly. Iya, yang pakai bulu-bulu ya. Yang pakai bulu-bulu juga gitu. Sama itu juga. Kita ngelihat sisi lain dari gerbong belakang itu sih yang aku suka. Kita ngelihat orang-orang kaya itu ributnya tuh apa gitu ya. Ribut nggak penting sih. Iya, ribut nggak penting gitu ya. Di belakang mah orang bunuh-bunuhan. Di sini mah ributnya tuh tentang sauna. Ya Allah, anjir. Sauna. Ada orang yang suka nyanyi mengganggu. Iya, gila. Maksudnya tuh kayak diliatin, dan ada beberapa orang kaya yang di highlight gitu ya, yang kayak ada pengawalnya gitu, yang pakai pistol gitu. Jadi kesannya kayak seru juga sih ngelihat gimana reaksi orang-orang kaya yang di gerbong paling depan gitu. Kalau waktu nonton film aku kayak terkaget-kaget gitu setiap dia masuk ke gerbong baru, wah gitu. Tapi terlalu sebentar kan. Tapi kalau di series ini kayak agak lebih lama dieksplor gitu. Jadi kayak yang tempat ikan yang SeaWorld itu sempat ada yang berenang-berenang, walaupun agak ganggu ya nggak pakai baju. Kan bagus. Aku ngeri dipatok. Enak aja lu, emang ular dipatok semua. Ikan. Dan series tuh ya adalah cara yang tepat gitu untuk mengeksplor semua gerbong, karena jangankan kita, mungkin yang jadi karakter utamanya pun nggak tahu ya ada gerbong apa aja gitu ya. Banyak karakter yang ternyata tidak sepenuhnya diatur gitu. Di filmnya itu kayak semua itu dikenalin sama satu orang gitu, pemimpin yang depan tuh bisa ngelibas semua gerbong gitu. Kalau di sini tuh kayak ada birokrasi lah, melelahkan gitu, kayak negara aja gitu. Entah kenapa aku agak ngerasa lama gitu loh. Ada di beberapa titik aku kayak agak ngantuk. 2 episode pertama sih emang impresinya nggak begitu wow sih pas nonton. Iya, itu dia. Biasanya aku kalau nonton series yang memikat gitu ya, aku kayak gua harus nonton buruan titik, aduh gitu-gitu sampai yang gitu lah, kayak pengen buru-buru gitu loh. Kayak nonton misalnya Money Heist, Breaking Bad gitu-gitu kayak aduh. Ini tuh kayak biasa aja, udah beres ya udah. Di Amerika emang orang sukanya kayak gini-gini gitu, cari-cari murder mystery gitu. Apa belum kali? Iya, baru atau belum 2 kali. episode. Makanya beresin langsung. Nggak bisa begitu. Tapi nggak apa-apa sih. Ini emang impresinya biasa aja di awal-awal, tapi siapa tahu mungkin gitu tiba-tiba oke banget di tengah gitu menuju akhir. Karena kan ini ceritanya ada 10 episode. Oh gitu. Kalau lihat di IMDb ya. Tapi kalau mau ngasih skor nih dari 2 episode awal aja langsung sekaligus. Kalau filmnya aku kasih B+ waktu itu. Kalau seri 1-2 aku kasih 6,5 tangan putus dari 10. Sama lah, aku juga 6,5 lah dari 10 ya. Apakah ikut-ikutan aja deh. Ya, aku ikut-ikutan lah, namanya juga. Tapi nggak apa-apa lah ya. Mungkin bakal diterusin nontonnya gitu, tapi nggak yang ngebet banget gitu. Jadi kayak santai aja lah. Oh, udah tayang. Untungnya tayangnya tiap minggu gitu ya. Nggak sekaligus ada, jadi nggak begitu kesal juga gitu kalau misalkan lu binge watching
anjir udah 5 episode gini-gini aja gitu kan, males. Cobain nonton filmnya ya, siapa tahu ada yang belum nonton filmnya juga ya. Atau justru kalau belum nonton filmnya malah suka seriesnya. Karena wih ternyata kayak gini gitu. Atau jangan-jangan ada yang baca bukunya karena Snowpiercer ini diadaptasi dari buku gitu ya, dan merasa ya emang kayak bukunya gitu, karena kita sendiri nggak baca bukunya jadi nggak tahu banget, cuma nonton filmnya doang gitu. Jadi perbandingannya cuma sama filmnya aja. Dan yang udah nonton, komen juga seperti apa pendapat kalian tentang Snowpiercer. Dan seperti biasa jangan lupa apa? Like, comment, subscribe, follow Instagram Cinecrip. Betul, dan jangan lupa beli kaosnya Cinecrip. Linknya ada di deskripsi tiap video Cinecrip ya. Masih diskon, silakan mumpung masih fresh dari lebaran. Oke, kalau kayak gitu sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye. Ciao.